Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 228. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, biar Mimin tambah semangat nih buat videonya. Oke, kalau sudah, ayo kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya kembali. Dan beberapa saat kemudian mereka telah sampai di sebuah tempat yang sangat besar. Budak hitam lalu berkata, "Tuan, tempat ini adalah Orde Hitam. Tempat ini yang saya sebutkan sebelumnya. Orde Hitam adalah pusat perdagangan terbesar di kota ini dan juga merupakan pusat informasi. Secara alami, informasi apapun tentang Rawa Maut Hitam juga pasti ada di sini." Kincen menganggukkan kepalanya melihat tempat itu. Kincen melihat ada sebuah arah yang melindungi tempat itu, lalu berkata, "Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo cepat kita masuk." Budak hitam, ingat ya, dari sini kamu bisa memanggil saya Kincen agar tidak menarik perhatian orang lain. Kemudian mereka berdua bergegas menuju pintu masuk. Di pintu masuk terdapat dua orang yang menjaga. Budak hitam lalu memberikan dua buah batu asli kepada dua penjaga itu. Setelah melihat dan menerima batu asli itu, kedua penjaga pun membukakan jalan. Lalu budak hitam dan Kincen pun masuk ke dalam. "Kincen, ini adalah batu asli, merupakan biaya masuk ke dalam Orde Hitam. Satu orang membutuhkan satu batu asli kelas rendah untuk masuk ke sini," ucap budak hitam. Di saat Kincen memasuki tempat ini, tiba-tiba dia merasakan ki sejati di sini setidaknya 2 kali lebih kuat daripada di luar, dan itu jelas merupakan tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Ada banyak orang yang berdiri di alun-alun. Tiba-tiba budak hitam berkata, "Dengan satu batu asli tingkat rendah, seseorang dapat tinggal di sini selama 3 hari. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk membeli sesuatu barang yang diinginkan, atau hanya untuk mencari sebuah informasi. Dan ada juga yang hanya untuk sekedar berkultivasi." Pada saat ini terlihat 2 orang praktisi tingkat Wujong sedang mengejar 1 orang pria kurus. Melihat itu, sekilas budak hitam mendengar sesuatu yang mereka katakan. Lalu budak hitam berkata, "Kincen, apakah barusan mereka berdua berbicara tentang Heiyuchao?" Heiyuchao adalah sebuah tanaman yang sangat berharga. Sebelum Kincen menjawab, pria kurus yang tadi dikejar oleh 2 orang itu berlari ke arah Kincen dengan kondisi yang sedikit babak belur, terkena beberapa pukulan kedua orang itu. Dan tiba-tiba pria itu berhenti di depan Kincen lalu memberikan cincin penyimpanan yang ia pegang kepada Kincen. Kemudian pria itu menatap kepada kedua orang yang mengejarnya lalu berkata, "Saya tahu kalian ingin merampas barang-barang ini dariku, tapi saya lebih ikhlas memberikan barang ini kepada orang lain daripada kalian yang mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, dia dengan buru-buru pergi dari sana. Lalu Kincen bergumam, "Orang ini tahu caranya menghindari masalah dan memberikan masalah itu kepada orang lain. Jelas dia ingin menarik perhatian kedua orang itu kepadaku." Kincen ingin melihat isi dari cincin penyimpanan itu, namun tidak bisa langsung sekarang karena cincin penyimpanan itu ada penghalangnya. Kincen tidak memikirkannya lagi. Lalu Kincen berkata kepada budak hitam, "Ayo pergi." Namun di saat Kincen akan melangkah pergi, tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari belakang. "Stop di sana, kalian berdua tidak diizinkan pergi." Kedua orang itu menatap Kincen lalu berkata, "Serahkan cincin penyimpanan itu dan juga berikan 50 batu asli tingkat rendah, baru setelah itu kalian boleh pergi." "Orang tadi telah memberikan cincin penyimpanan ini kepada saya.
Dan mengapa selain cincin penyimpanan ini, kami juga harus memberikan 50 batu asli? Ucap Kincen. Cincin penyimpanan itu pada awalnya juga milik kami, setan kembar Anbei. Adapun 50 batu asli adalah sebagai bentuk kompensasi untuk saya karena gara-gara kalian orang itu bisa meloloskan diri. Ternyata mereka berdua dikenal dengan nama setan kembar Anbei. Saya tidak akan memberikan apapun, lebih baik kalian cepat pergi dari hadapan saya, kata Kincen. Mendengar ini, kedua orang itu menjadi sangat marah dan berkata, karena kamu begitu sombong, sekarang bukan 50 batu asli, tapi serahkan cincin penyimpanan itu dan juga 100 batu asli, baru kalian bisa pergi. Kincen tertawa dingin lalu berkata, hahaha. Untuk terakhir kalinya, cepat pergi dari hadapan saya, kalau tidak kalian akan mati. Kedua pria itu mengabaikan ancaman Kincen dan malah meraung marah. Aura yang kuat menyebar dari tubuh kedua pria itu. Mereka merilis pedang hitamnya dan langsung melesat ke arah Kincen. Kincen tidak mau repot-repot, dia berkata kepada budak hitam. Budak hitam, apa yang kamu tunggu? Cepat selesaikan. Budak hitam langsung meraung, kekuatan sejati dari tubuhnya langsung menyebar. Dia tanpa basa-basi langsung merilis spanduk setan langit. Spanduk setan langit langsung menyapu ke arah kedua setan kembar Anbei. Setan kembar Anbei ini juga dikenal sebagai salah satu pejuang kuat di negara Bianzhou. Salah satu dari mereka berada di ranah Wuzhong tahap akhir. Tentu budak hitam mengetahui itu, dia tidak akan bertindak ceroboh dan dia langsung menampilkan spanduk setan langit. Melihat spanduk setan langit yang menyapu ke arahnya, salah satu dari setan kembar Anbei malah mengabaikannya dan malah terus berusaha mendesak pedangnya untuk menghantam Kincen. Setan kembar Anbei yang lebih tua berteriak, "Adik kedua, jangan!" Mengingatkan adiknya untuk menarik dirinya kembali. Namun sayang itu sudah terlambat. Tiba-tiba kekuatan magic dari spanduk setan langit langsung menusuk ke dalam tubuhnya. Meridiannya langsung rusak dan bahkan jiwanya langsung hancur. Dia langsung mati di tempat. Melihat itu, kakaknya langsung berteriak histeris, "Adik kedua, tidak!" Dia tidak berharap adiknya akan dibunuh oleh pria berjubah secepat itu dengan cara seperti itu di depan matanya. Setelah mengetahui kekuatan pihak lain sangat kuat, dia tidak lagi menginginkan barang-barang itu. Akan tetapi pada saat ini dia menyadari aura hitam dari spanduk setan langit telah menyelimuti dirinya. Wajahnya menjadi sangat pucat lalu berkata, "Tuan, maafkan saya hilap dan telah menyinggung Tuan. Tolong jangan bunuh saya." Kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan dan meminta belas kasihan. Akan tetapi energi kuat spanduk setan langit telah menusuk ke dalam tubuhnya dan seketika dia pun mati di sana. Setelah spanduk setan langit menyerap aura pembunuh dari kedua setan kembar Anbei, terlihat kekuatan dari spanduk setan langit nampak lebih bertambah kuat. Kemudian spanduk setan langit ditarik kembali ke tangan budak hitam. Lalu dia mengambil cincin penyimpanan milik mereka berdua dan kembali ke sisi Kincen, lalu memberikan cincin itu kepada Kincen dan berkata, "Semuanya telah beres, Kincen. Ini cincin penyimpanan mereka berdua." Semua orang di sekitar yang melihat adegan itu sangat terkejut sekaligus takut. Beberapa percakapan pribadi terdengar di sana, namun tidak ada yang berani menatap Kincen dan budak hitam secara langsung. Kincen kemudian berkata, "Ayo cepat cari informasinya, kita harus segera pergi dari tempat ini." "Ya, baik." Budak hitam menganggukkan kepalanya. Namun di saat Kincen dan budak hitam akan melangkah pergi, tiba-tiba sesosok pria tua menghampiri mereka dan menghentikan jalannya.